Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ramdhani. Saya dari kelas 12 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan apa itu DNS, mail server, web server, dan web mail server. 1. Apa itu DNS? DNS adalah singkatan dari Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalnya, Anda ingin memasukkan Google, alih-alih menulis 172.217.0.142 ke dalam address bar, Anda tinggal memasukkan alamat google.com. Jadi Anda langsung masuk ke halaman Google-nya. Fungsi DNS. Dari penjelasan itu, DNS Anda pasti sudah bisa mengira-ngira bagaimana sebetulnya DNS berfungsi. Namun supaya lebih jelas, berikut kami jabarkan 3 fungsi DNS. 1. Meminta IP address sebuah website berdasarkan nama domain. 2. Meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. 3. Mencari server yang tepat untuk mengirim email. Kelebihan DNS. 1. Lebih mudah berinternet. 2. Lebih konsisten dalam penggunaannya. 3. Lebih mudah dikonfigurasi. 4. Lebih aman. Lanjut bagian DNS. 1. Root refer domain merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Top level domain adalah ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat 2 jenis TLD yang umumnya dipakai. Keduanya yaitu generic top level domain atau GTLD dan Country Code Top Level Domain atau CCLTD. Yang kedua, apa itu web server? Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui web browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai 2 pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML, dokumen, gambar, file CSS, styleless file, dan file JavaScript. Sedangkan pada sistem software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima web browser. Jadi sebenarnya semua yang berhubungan dengan website biasanya juga berhubungan dengan web server. Karena tugas web server adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server untuk memproses sebuah website. Bagian web server Fungsi web server. 1. Memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. 2. Membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. 3. Melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Bagaimana web server bekerja? Seperti penjelasan sebelumnya, saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke
server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server sebelum memproses HTTP request. Sebagai web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL, alamat situs web, serta HTTP protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman web. Kemudian web server mengirimkan HTTP responnya ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Yang ketiga, mail server. Mail server adalah sebuah program berbasis cloud computing dalam layanan internet yang digunakan untuk melayani pengiriman atau penerimaan email via jaringan server mail yang sama. Awal mulanya mail server dikenal sebagai AppMailer atau IBM Secure Mailer dan terus dikembangkan secara aktif sehingga menghasilkan prospek pertama yang diluncurkan pada sekitar tahun 1999. Dewasa ini mail server web hosting semakin marak digunakan karena dapat mempermudah aktivitas bertukar informasi antar karyawan maupun perusahaan. Terlepas dari itu, penggunaan mail server sedikit banyak juga mampu meningkatkan citra perusahaan karena alamat email, penggunaan domain sebagai identitas perusahaan. Kelebihan mail server: 1. Lebih cepat dan efisien. 2. Lebih privat atau lebih aman. 3. Bisa langsung diatasi ketika terjadi kerusakan. 4. Lebih mudah mengatur akun. Fungsi mail server. Secara garis besar, fungsi mail server adalah sebagai program yang membantu mengatur agar email dapat dikirimkan oleh pengirim sekaligus dapat diterima dengan aman, cepat, dan tanpa kendala oleh penerima email. Tujuan dari adanya layanan mail server sendiri adalah untuk membuat jaringan transportasi email menjadi lebih lancar tanpa adanya interupsi dari pihak luar. Selain itu, mail server juga berfungsi sebagai aplikasi yang dapat digunakan untuk mengatur distribusi email masuk maupun keluar. Hal ini tentu sangat penting bagi pelaku bisnis skema perusahaan yang tidak ingin ada kebocoran data atau informasi yang bakal menguntungkan kompetitor. Yang keempat, webmail server. Webmail server adalah suatu aplikasi khusus yang disediakan penyedia layanan email untuk mengakses email melalui sebuah browser, seperti contohnya Internet Explorer, Mozilla Firefox, dan yang lainnya. Hampir seluruh penyedia layanan email gratis seperti Google Mail atau Gmail, Yahoo Mail sudah menggunakan layanan email berbasis webmail untuk memudahkan penggunaannya mengakses email. Apa fasilitas webmail yang tersedia? Fasilitas yang tersedia jika mengakses email melalui webmail antara lain adalah mengirim email. 1. 2. Membaca email. 3. Membalas email. 4. Meneruskan email. 5. Menyimpan email. 6. Dapat menghapus email. 7. Mengembalikan email yang telah terhapus ke tempat semula. 8. Dapat menggunakan lampiran dokumen. 9. Dapat mencetak email. Jika ada di web server, maka harus ada email server. Mail server atau yang sering disebut juga email server digunakan untuk mengirim surat melalui internet. Dengan begitu, dapat mempermudah dan dalam penggunaannya karena lebih cepat dan efisien. Untuk membuat email server harus terdapat SMTP atau POP3 server yang digunakan untuk mengirim dan menerima email. Latar belakang, mengapa aplikasi ini sangat disarankan? Karena dengan menggunakan aplikasi ini, email akan dapat diakses di mana saja. Berbeda jika Anda menggunakan aplikasi seperti Outlook Express, Mozilla Thunderbird,
di mana email tersebut hanya dapat diakses dari komputer tertentu. Salah satu kerugian mengakses email lewat webmail adalah harus terhubung dengan koneksi internet jika ingin mengecek atau membaca email di akun pengguna. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.